Oke, baik kakak-kakak. Saya akan buka acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dan wabarakatuh. semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, luar biasa sekali ya kakak-kakak IT Flyer semuanya. Selamat datang di acara Sista Chapter 34 dengan tema Jatuh Bangun Menjadi Pebisnis Pemula. Dan tentunya senang sekali saya Salsabila bisa kembali lagi nih memandu kakak-kakak semuanya hingga akhir acara nanti. Tapi sebelum itu saya menyapa dulu kepada kakak-kakak IT Flyer semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak IT Flyers, sebelum kita mulai rangkaian acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya seperti biasa kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk kakak-kakak yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan terlebih dahulu. Dan untuk kakak panitia tolong dibantu untuk capture-nya ya. Oh ya, gayanya kita mungkin komando dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Senyum. Satu. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Oke, terima kasih kakak panitia. Oke, baik kakak IT Flyer semuanya. Hari ini kita akan ngebahas seputar berbisnis nih. Gimana sih cara ngatur keuangannya, budgeting, dan tentunya sharing pengalaman berbisnis. Nah, makanya hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Langsung aja nih, kita sambut Kak Bambang Purnomo. Halo Kak Bambang. Halo Mbak Sharon, Kakak T-Players. Terima kasih undangannya. Selamat datang ya di acara Sista. Iya, terima kasih banyak. Oke, Kak Bambang mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ke kakak T-Flyers, lalu boleh dimulai untuk materinya ya. Baik, boleh. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Sharon, kakak dari tim IT dan di Sista udah berkenan ya mengundang saya di sore hari ini untuk berkesempatan sharing sedikit pengalaman saya. Saya mungkin sambil perkenalan sambil boleh share screen-nya Mbak Sharon ya. Saya izin. Oke, Iya, baik. silakan. Kakak, abang-abang semua T-Players di Sista, perkenalkan nama saya Bambang Purnomo sebagai pelaku UMKM. Jadi hari ini, di siang hari ini saya berkesempatan untuk bisa sharing mengenai pengalaman saya, sedikit pengalaman saya yang mungkin bisa menjadi referensi buat kakak abang-abang di sore siang hari ini. Bagaimana pengalaman saya sejatuh bangun menjadi pebisnis pemula ya. Jadi perkenalkan, jadi nama saya Bambang Purnomo, saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya juga buat konten di YouTube sekitar 10 tahun terakhir, masih belum banyak subscribernya, baru sekitar hampir 20K subscriber. Kemudian latar belakang pendidikan saya, kakak abang-abang T-Players, saya lulus dari Universitas Andalas tahun 2003. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Unsri tahun 2009 di Prodi Magister Manajemen. Kemudian untuk pengalaman bekerja saat ini saya juga sebagai dosen praktisi dari tahun 2021 hingga sekarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Digital, kemudian Prodi S1 Manajemen dan D3 Pemasaran. Kemudian untuk pengalaman bekerja sebelum di Telkomsel di tahun 2007 setelah lulus kuliah saya sempat bekerja 2 tahun di Hewlett Packard Indonesia. Mungkin kakak abang-abang yang pakai laptop merek HP atau printer merek HP tahu. Ini tahun 2007 di Jakarta di Mega Kuningan kantornya. Kemudian sempat di Lampung dan bertugas terakhir di Medan sebagai Area Development Manager untuk di Sumatera Utara.
Nah, kemudian di tahun 2009, kakak abang-abang izin saya join bergabung di Telkomsel di Palembang di Staff Market Customer Development. Kemudian sempat tugas di Bengkulu dan terakhir saat ini bertugas di Jambi sebagai Supervisor Retention dan Loyalty di branch Jambi. Nah, kemudian untuk pengalaman berbisnis sendiri, kakak abang-abang, sedikit pengalaman yang mungkin akan nanti saya akan banyak share di siang hari ini. Jadi bisnis yang awal yang saya akan bangun itu, yang saya bangun itu ada butik Ulma Gallery, kemudian ada kuliner, bebek sambal pecut, ada soto Lamongan Abbas, ada refleksi geria keluarga sehat, bebek goreng Pak Slamet Bengkulu, kemudian Republik Telur, peternakan ayam petelur, kemudian ada olahan daun kelor, bakul remunggai, kemudian ada Asad House Property Rental. Jadi ada beberapa bisnis juga yang sudah tidak jalan karena di tempat pandemi yang mungkin nanti saya akan sharing di siang hari ini bagaimana pengalaman saya jatuh bangun menjadi pelaku UMKM yang tentunya pengalamannya mungkin luar biasa yang saya hadapi seperti itu. Kemudian ini mungkin sedikit pengalaman saya ketika saya sering diundang untuk menjadi pembicara baik itu di internal Telkomsel ataupun di eksternal biasanya di kampus Universitas Andalas di Universitas Bengkulu dan juga di Universitas Jambi karena juga dosen di sana jadi banyak diminta untuk menjadi pembicara yang mungkin sedikit berbagi pengalaman terkait bagaimana berbisnis ataupun entrepreneur dan sebagainya. Dan sekali lagi saya bukan motivator, saya hanya membagikan ilmu pengalaman yang mungkin sedikit ilmu yang saya dapatkan yang mungkin bisa bermanfaat buat kakak abang-abang semua seperti itu. Nah, sebenarnya latar belakang saya menjadi entrepreneur sebenarnya apa sih ya? Jadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang saya pegang dalam hidup. Yang pertama, prinsip portofolio. Jadi kalau kata Warren Buffett, do not put all your eggs in one basket. Jadi artinya ketika kita memiliki telur, jangan pernah meletakkan di satu keranjang saja, karena ketika keranjangnya jatuh, nanti pecah semua. Jadi prinsip diversifikasi keuangan, baik itu usaha, aset itu sangat penting. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga kita harus melakukan diversifikasi baik itu di aset, di bisnis, dan lainnya. Kemudian saya selalu berprinsip never rely on one income, artinya kenapa? Jadi kalau kita hanya mengandalkan di satu pendapatan saja, ketika pendapatan atau pekerjaan kita terjadi sesuatu, kita tidak ada pendapatan lain. Jadi kalau misalnya kita punya aset yang produktif, katakanlah seperti kos-kosan, kemudian bisnis yang lain. Jadi kalau misalnya kita kena layoff ataupun pengurangan karyawan ataupun terjadi sesuatu di masa yang akan datang, kita masih bisa berjalan seperti itu. Nah, kemudian juga money work for us. Jadi money di sini berarti kita harus punya aset yang bisa produktif, even kita nggak bekerja, mereka bisa mencari uang atau mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, kemudian ketika saya menjadi entrepreneur yang saya alami ya kita lebih tidak terikat, memiliki kebebasan. Mungkin ketika berada di pekerjaan kita sudah ini ya ada pakem aturannya. Mungkin kalau di bisnis kita lebih leluasa dan lebih kreatif untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kerjakan di ketika kita menjadi seorang karyawan. Kemudian juga banyak ketemu dengan orang baru, bergabung dengan komunitas-komunitas pengusaha muda, sharing, pengusaha muslim, masyarakat tanpa riba dan lain sebagainya yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk kita lebih baik lagi, belajar dari senior dan sebagainya. Nah, mungkin ini bonus ya, pendapatan eksponensial ini saya pikir semua pelaku UMKM pasti jatuh bangun. Nah, kalau pendapatan ini ya ketika mereka berada di titik mendapatkan penghasilan ya mereka akan penghasilannya ya nggak tetap gitu ya. Kalau misalnya mungkin kita karyawan, mungkin pendapatannya sudah ada penghasilan per bulannya, tapi kalau misalnya pendapatan eksponensial ini kita bisa dapat lebih banyak dan ketika bisnisnya bagus ya pendapatan juga banyak seperti itu. Kemudian menyiapkan skoci karena kita nggak tahu some bad things happen in the future, jadi sehingga kita harus menyiapkan skoci sebanyak-banyaknya prinsip portofolio tadi sehingga
ketika kita menghadapi sesuatu yang buruk di kemudian hari, kita nggak kuat lagi bekerja, ataupun di titik tertentu kita sudah jenuh dan lain sebagainya, kita bisa menyiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita tetap wealthy enough, kita tetap hidup nyaman, dan kita tetap bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini beberapa tujuan mulia berbisnis yang mungkin menurut saya penting, sehingga saya fokus di bisnis adalah nomor satu, poin pentingnya adalah manusia yang baik itu adalah salah satu sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, cara salah satunya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi ada kebahagiaan yang mungkin nggak saya dapatkan ketika menjadi seorang karyawan adalah kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita mendapatkan doa dari keluarga karyawan sehingga usaha kita bisa terus tumbuh. Kemudian kebahagiaan ketika kita bisa memberikan bonus, memberikan gaji setiap bulan kepada mereka sehingga usaha pun kita juga menjadi berkah dan lain sebagainya. Kemudian yang poin yang kedua, saat ini bahwa menurut saya ya dari hadis Nabi juga bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang, sehingga Rasulullah pun juga berdagang. Jadi saya melihat bahwa dagang ini adalah salah satu cara kita untuk ya bisa mendapatkan pendapatan lain seperti itu. Jadi kita bisa jualan. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian untuk menjadi negara maju. Ya betul, karena saat ini di Indonesia, for your information, kita di Indonesia ini baru sekitar 3% dari total populasi Indonesia yang menjadi entrepreneur, sedangkan di negara tetangga yang udah maju itu mereka hampir sekitar 10% ke atas, sehingga masih banyak sekali kita memerlukan para pelaku UMKM, para pelaku bisnis yang bermunculan, yang diharapkan bermunculan baru sehingga bisa menyerap tenaga kerja, kemudian membuka lapangan pekerjaan sehingga tentunya ya menumbuhkan bisnis dan tentunya juga mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada waktu yang fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah sekecil-kecilnya usaha kita, kita adalah bosnya, kita yang mengatur bagaimana leadership kita dengan karyawan sehingga karyawan kita nyaman bekerja dengan kita dan kita juga bisa memberikan manfaat bagi mereka seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ini saya akan coba sharing pengalaman saya jatuh bangun menjadi pebisnis pemula kakak abang-abang di tahun 2012. Jika berkenan mungkin saya sharing, saya dan istri memulai usaha butik untuk segmen Muslim, butik pakaian pria dan wanita di segmen Muslim ya di Ruko. Kemudian jumlah karyawan 1 orang waktu itu, kemudian akhirnya bisnis kami harus tutup karena bisnis online e-commerce yang jualannya juga lebih murah, kemudian juga banyak orang lebih senang dan nyaman berbelanja di mall seperti itu, sehingga bisnis konvensional yang mengandalkan pelanggan walk-in ke ruko gitu ya, itu mulai ditinggalkan sehingga beban operasional yang kami tanggung, ruko, listrik, karyawan nggak nutup, akhirnya kami harus tutup seperti itu. Nah, kemudian juga selanjutnya di tahun 2015 kami mencari peluang lain. Peluang apa yang bisa kami coba kembangkan sehingga kami bisa mendapat pendapatan lain. Oh, kayaknya kuliner ini menarik gitu karena saya suka makan ya, suka makan kuliner bebek waktu itu. Nah, sehingga saya coba terinspirasi buat kuliner aja, sehingga saya buka kuliner bebek sambal pecut tahun 2015 dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Nah, ini warung bebek ini melayani masakan Nusantara, Kak Bang, Abang. Jadi menu olahan utamanya itu bebek. Jadi asal mulanya tuh awalnya kami bangun dari sederhana ya, dari warung bebek bambu gitu ya, dibangun dari bambu. Ada sekitar 10 lesehan, kemudian ada 20 meja di saung atas dengan jumlah awal karyawan itu 10 orang, dan sempat juga di awal wah ini tempat rumah makannya kayak kandang ayam karena dari bambu gitu ya, tapi ini nggak menjadi membuat saya down, tapi menjadi penyemangat saya untuk terus bisa berkembang seperti itu. Nah, di tahun 2020 di awal-awal COVID di bulan Februari Maret itu eh, semua para pelaku UMKM saya pikir terkena dampak, sehingga juga kami sebagai para pelaku UMKM juga terkena juga, sehingga saya
memutuskan sempat 3 bulan merumahkan hampir lebih dari setengah karyawan, dan banyak pelanggan yang memang nggak mau makan dine-in di tempat, dan banyak yang mesen lewat ojek online. Dan setelah 3 bulan, alhamdulillah berangsur-angsur membaik dan akhirnya sampai sekarang bisa bertahan. Dan saat ini jumlah karyawannya hampir 25 orang dan saat ini lagi progres untuk pembangunan eh, untuk cabang yang baru. Nah, kemudian di tahun 2016 ketika kuliner bebek sambal pecut itu sudah tumbuh, sudah mulai berkembang rame, saya coba peruntungan lain dengan membuka refleksi keluarga. Jadi di refleksi di tempat yang sama dengan butik Ulma Galeri kemarin. Jadi saya coba bangun refleksi keluarga, kemudian di lantai bawah untuk pria, di lantai atas untuk wanita. Awalnya alhamdulillah rame dengan jumlah karyawan itu 8 orang, namun di COVID juga mengakibatkan saya juga ini ya terdampak ya pandemi, sehingga saya harus menutup juga di tahun 2020 di bulan April, sehingga saya juga mengalami kerugian juga. Namun ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya COVID tadi, yang penting adalah kita terus berusaha. Ini adalah salah satu pengalaman saya juga. Saya harus menutup bisnis karena diterpa oleh pandemi seperti itu. Nah, kemudian Soto Lamongan Abbas. Nah, di tahun 2017 di bisnis yang saya bangun di kuliner bagus, di refleksi bagus, secara pendapatan, saya dapat tempat yang bagus, 1.200 meter saya beli, kemudian saya bangun, kemudian saya buatlah franchise waktu itu karena saya pengen cari sesuatu yang baru, di Bengkulu belum ada waktu itu. Jadi saya cari ke Jawa Timur waktu itu, Cak Har nggak bisa untuk soto Lamongan Cak Har, mungkin teman-teman pas di Surabaya terkenal, cuma belum bisa mengizinkan franchise, sehingga saya cari yang lain, ada dapat soto Lamongan Abbas. Jadi bapaknya datang ke Bengkulu, kemudian membimbing, mengajari, kemudian juga mengirimkan bahan baku, dan berdirilah di tahun 2017. Ini sempat bertahan sampai 2019, sampai sebelum COVID juga. Namun di awal-awal itu memang rame, kakak, abang-abang, ada 10 orang karyawan juga saya hire. Nah, ini bertahan ya 2001 tahun, hampir 2 tahun. Jadi saya juga harus tutup karena di akhir-akhir secara operasional cost yang saya keluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan. Jadi saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan biar karyawan tetap bisa makan, karena ketika menjadi seorang entrepreneur atau pelaku UMKM itu bisnis itu, kita nggak hanya memikirkan periuk kita sendiri, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya karyawan-karyawan saya yang hidupnya di naungan bisnis yang kita jalankan itu benar-benar bisa hidup, bisa makan gitu ya, bisa terima gaji. Nah, ini yang menjadi beban moral bagi saya, sehingga ketika ini nggak jalan, saya memutuskan untuk mengganti nama usahanya gitu ya, di tempat yang sama, karena Soto Lamongan Abbasnya saya tutup, sehingga saya coba buat bebek goreng Pak Slamet gitu ya di tahun 2019 sampai 2021 nih. Jadi saya mulai dari 10 orang karyawan dan dengan 1 orang kepala koki, ada 11 orang. Dan akhirnya juga harus saya tutup karena pendapatan per bulanannya itu ya semakin dikit karena COVID ya, semakin dikit. Saya ingat betul bersihnya per bulan itu sekitar 1,5-2 juta sisanya, setelah tutup operasional, kos bayar listrik, air, karyawan, sehingga akhirnya saya putuskan untuk saya sewakan ke mitra saya, ke rekan teman saya, sehingga pendapatannya jauh lebih besar disewakan dibandingkan di kita jualan, sehingga ya sudah nggak apa-apa, saya sewakan ke teman saya seperti itu. Nah, selanjutnya di 2019 saya nggak putus asa nih, walaupun ada sudah banyak usaha yang saya bangun tutup gitu ya. Saya coba kembangkan yang lain gitu. Saya lihat potensi konsumsi telur itu pasti dibutuhkan. Orang bikin kue, orang konsumsi untuk setiap hari masak, nutrisi, protein, dan lain sebagainya, sehingga eh, peternakan ayam petelur ini menurut saya menjadi potensi yang sangat baik untuk saya kembangkan. Oke, saya berinvestasi ke sini dengan cukup besar.
Saya waktu itu saya siapkan tanah 2 hektar di pinggiran kota, di sekitar sekitar 40 menit dari kota Bengkulu, karena kita harus pinggir karena harus jauh dari pemukiman karena kotorannya juga bisa menimbulkan lalat dan lain sebagainya, sehingga kita coba cari tempat pinggiran tapi namun masih terjangkau oleh jalan yang bagus untuk pakan, untuk distribusi pakan ternak dan distribusi penjualan. Jadi saya coba belajar. Saya ingat betul sekitar 6 bulan saya harus belajar ke peternak yang lain, belajar cari referensi bagaimana cara budidaya ayam petelur, bagaimana distribusinya, kemudian mencari partner untuk jualan, kemudian toko-toko kelontong untuk jadi di titik distribusi, kemudian juga toko kue untuk jadi mitra untuk mereka beli dengan partai besar gitu ya. Jadi kita coba waktu itu saya mulai dari 1 kandang, terus bangun 2 kandang dengan populasi ayam sekitar 3.000-an ekor. Akhirnya juga karena pakan ayam naik ya, kemudian juga ada kena penipuan model segitiga, jadi ada orang yang mesen telur ternyata bukan dia dan uang udah ditransfer oleh pelaku ya pembelinya, sehingga kita kena tipu. Akhirnya dan karyawan juga ada yang melarikan diri. Akhirnya ya sudah, ini pengalaman bisnis yang cukup berat juga karena saya juga sudah berinvestasi banyak, namun akhirnya juga harus saya tutup dan dengan kerugian yang cukup lumayan besar waktu itu. Dan ini menurut saya ya jadi pengalaman hidup saya untuk belajar. Jadi pembelajaran untuk menjadi seorang entrepreneur itu ya cukup banyak juga yang harus saya korbankan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kebetulan istri dosen, kemudian ada mahasiswa binaannya membuat olahan daun kelor yang tentunya memang gizinya sangat baik. Kemudian kita coba buat labeling merek dengan bakul remunggai. Ini olahan teh kelor gitu ya. Jualannya kita jual online, kemudian kita jual di tempat usaha-usaha kita, sehingga pelanggan yang tertarik melihat brosur atau melihat poster yang kita tempel di etalase pada saat mereka bayar di kasir, mereka beli seperti itu. Kemudian yang terakhir saya memutuskan, wah, bisnis apa nih yang kalau beberapa bisnis sebelumnya saya harus rugi banyak ya. Oh ya udah, kita coba bisnis properti, rental, kontrakan gitu ya, rumah-rumah disewakan, dan ternyata ya ini juga salah satu pilihan yang sangat baik. Dan alhamdulillah nilai aset naik, dan juga okupansi sewaan juga penuh terus, dan alhamdulillah bisa dapat penghasilan lain yang tetap seperti itu. Nah, dari pengalaman yang saya bangun lebih dari 10 tahun ketika jatuh bangun, untung rugi ya, membangun bisnis ini ya saya mengambil kesimpulan bahwa membangun bisnis itu tidak semudah memutar telapak tangan ya, nggak hanya sekedar privilege modal gitu ya, keinginan yang kuat, tapi juga selalu harus memiliki semangat yang tiada akhir, integritas sama konsistensi dengan apa yang kita lakukan, karena memang menjadi seorang pelaku UMKM ataupun pelaku usaha itu memang kita ya tadi saya katakan bahwa kita nggak hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi memang harus kita pikirkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bekerja, mereka mencari nafkah di tempat kita, supplier kita bisa kita bayar tepat waktu, dan pelanggan juga bisa kita layani dengan baik, dan itu tentunya menjadi kunci bagaimana kita bisa bertahan hingga saat ini. Nah, saya simpulkan beberapa entrepreneur mentality yang mungkin sedikit saya ambil dari lebih dari 10 tahun ketika jatuh bangun menjadi pebisnis ini. Yang pertama, jangan malu bahwa kita jualan keliling, kayak waktu itu ya saya bawa pickup jualan telur ke harus turun gitu ya, ngasih makan pakan ternak ayam. Bahkan dulu pas awal-awal mula membangun bisnis, saya juga harus belanja ke pasar pagi-pagi subuh untuk dapatin harga yang murah biar bisa dapat margin misalnya ya. Itu jangan malu, kemudian percaya diri, harus percaya diri dengan, karena ya yang bisa memotivasi diri kita sendiri ya kita sendiri seperti itu. Kemudian semangat tanpa hati, ya artinya ya memang harus tough, harus semangat, harus pantang menyerah. Dan ini juga yang penting juga, no riba. Saya mungkin udah meninggalkan hampir lebih dari 10 tahun ini meninggalkan riba.
lebih tenang, kemudian banyak bisnis lain mungkin yang lebih cepat berkembang karena menggunakan riba pinjaman ya, tapi saya lebih senang menabung sedikit-sedikit. Kayak kemarin kena COVID, di era pandemi COVID ya, pandemi COVID memang banyak yang usaha yang saya tutup, tapi karena nggak ada pinjaman ke bank, akhirnya ya saya tetap bisa melangkah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin menurut saya, karena saya ikut masyarakat tanpa riba di tahun 2015 2016, ya saya melihat bahwa oh ini sesuatu yang menurut saya positif juga, karena kalau kita setiap bulan harus ada bayar cicilan, kemudian cicilan juga besar, dan usaha yang kita jalankan itu naik turun ketika kayak kena COVID kemarin, nggak ada pembeli, pendapatan nggak ada, kita nyicil lewat apa akhirnya? Ya aset yang kita gadai akhirnya ya ini ya ke gadai seperti itu, atau diambil oleh pihak bank. Jadi ini juga penting menurut saya untuk memulai bisnis ya, mungkin dari yang kecil dulu, nggak harus yang besar, ya sehingga kita lebih tenang untuk fokus mengembangkan bisnis, bukan membayar cicilan tiap bulan. Kemudian bisa dipercaya, amanah ya, ini sangat penting juga ketika kita berpartner dengan mitra suppliers ya, apalagi mereka juga membutuhkan sirkulasi modal uang. Kalau kita bayarnya ditunda-tunda pasti berimpact ke bisnis mereka, sehingga saya selalu berprinsip gimana caranya untuk memudahkan usaha orang lain ya, caranya kalau memang kita supplier appointmentnya besok dibayar, kita harus bayar besok. Ini sangat penting karena ya ini berprinsip kemitraan ya, kita bisa dipercaya untuk amanah. Kemudian juga harus kreatif, kita harus cari peluang-peluang yang menurut kita bisa kita masuki sehingga bisa menjadi opportunity baru. Kemudian networking, kita bergabung di beberapa komunitas sehingga kita bisa kenal dan saling support dengan komunitas yang lain, dan tentunya ya membuat bisnis kita sama-sama maju seperti itu. Disiplin, pantang menyerah, konsisten, dan juga smart work ya, kita kerja cerdas. Nah, menurut saya quote yang saya buat, bisnis itu adalah mencari masalah dan bagaimana kita menyelesaikan dan mensolusikan kepada pelanggan. Misalnya kita lihat kita pengen bisnis apa, misalnya ya, oh di sana belum ada laundry, berarti kan masalahnya belum ada tempat laundry. Kita bisa mengembangkan di tempat itu, membangun bisnis laundry. Artinya kita mencari masalahnya dulu dan mensolusikan sehingga kita bisa jualan ke pelanggan atau calon target market kita. Nah, kalau kata Om Bob Sadino, pas waktu kuliah pernah saya undang di kampus jadi pembicara. Kalau kata Om Bob Sadino, yang bagus, bisnis apa yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus ya. Kayak saya banyak buka bisnis, banyak juga yang tutupnya, tapi dari pelajaran yang saya ambil bahwa ya bisnis itu ya nggak semudah kita bayangkan, bahwa memang kita benar-benar harus tekun, kita sudah sungguh-sungguh pun ya ada juga kita kena tipu orang lain, ataupun marketnya lagi kena pandemi sehingga kita harus tutup dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kakak abang-abang, bahwa bisnis itu tidak selalu untung, jadi benar-benar somehow kita harus siap rugi gitu ya. Jadi dari pengalaman saya, mungkin tadi kok banyak banget yang tutup ya, ya benar, karena memang ya yang kita hadapi adalah banyak sekali bisnis itu ya tidak jalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan, jadi banyak rugi. Tapi kalau kita nemu celahnya, yang insya Allah kita bisa dapat rezeki di sana dan bisa bertahan, dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing ya, menurut Seth Godin, quote yang sangat bagus ya. Mungkin saya melakukan kesalahan-kesalahan di bisnis sebelumnya, sehingga saya mendapatkan pembelajaran learning yang luar biasa, yang tentunya bisa saya jadikan pengalaman saya untuk ketika saya membangun di bisnis berikutnya. Mumpung masih muda, mumpung masih punya kesempatan, belum memasuki masa pensiun, kita masih punya banyak waktu, kita bisa bangun bisnis sedini mungkin. Sehingga ketika bisnisnya lumpuh, bisnisnya bangkrut, bisnisnya kolaps, kita masih bisa bangkit lagi, bisa bangun lagi bisnis yang lain, sehingga kita bisa tetap lari dan bisa berjalan. Oke, Kak Bang, Mbak Seren, mungkin demikian untuk materi yang saya bagikan di sore hari ini. Sedikit pengalaman ketika saya membangun bisnis. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin silakan ya.
Ya, terima kasih Kak Bambang. Nah, untuk Kakak Creative Flyers, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan dikirimkan ke kolom chat yang tersedia, ataupun jika ingin menanyakan langsung, bisa langsung raise hand. Nah, Kak Bambang, ini ada dari Mas Bobi ini pertanyaannya. Bagaimana mengatur waktu untuk menjalankan bisnisnya dengan pekerjaan rutin di kantor, Mas? Oke, baik. Terima kasih Bang Bobi, Mbak Seren, untuk membagi waktu. Kebetulan ketika kita menjalankan bisnis, memang kita harus ada sistem support kita ya, salah satunya mungkin keluarga, istri ya. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, apalagi kita terikat saat ini sebagai status sebagai seorang karyawan. Jadi kebetulan pekerjaan istri saya dosen, mungkin masih banyak waktu untuk bisa membantu saya untuk mengelola dari sisi keuangan. Yang paling berat itu memang dari sisi keuangan, dari sisi SDM ya. Kalau mungkin dari sisi pemasaran kita bisa menggunakan Meta Ads, menggunakan Instagram Advertising, Google ADS ya untuk mempromosikan ketika orang membuka Instagram tiba-tiba muncul iklan kita gitu ya. Mungkin itu lebih simpel. Sehingga memang ya harus bisa kita optimalkan ya Sabtu Minggu misalnya memang di sekiranya libur kita bisa bagi waktu kita untuk berfokus di bisnis di sana. Ya atau misalnya kalau memang kita sekiranya nggak punya waktu banyak ya kita buat bisnis yang memang tidak mengharuskan kita harus stay di sana ya seperti bisnis di properti rental, kontrakan dan lain sebagainya, kos-kosan yang sehingga bisa kita optimalkan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya saya atur semaksimal mungkin dengan keluarga, dengan istri. Kemudian yang kedua juga kita sudah menggunakan sistem misalnya aplikasi kasir, kemudian CCTV, kemudian dan yang lain-lain kita koordinasi dengan WA, telepon dan lain sebagainya. Komunikasinya penting sehingga ya tetap insya Allah tetap bisa jalan kayak sekarang. Bisnis saya jalan di Bengkulu, saya bertugas di Jambi, ya alhamdulillah masih bisa jalan, masih bisa berjalan dengan baik sehingga ya kita optimalkan aja waktu yang ada seperti itu. Terima kasih Bang Bobi, Mbak Sharon. Oke, Mantap. udah terjawab ya Mas Bob ya. Oke, Kak Bambang, ini ada lagi dari Kak Agus Nugraha. Bagaimana cara mengembangkan bisnis di bidang jasa, Pak? Oke, baik. Nah, untuk di bisnis di bidang jasa ya, kalau kalau kayak saya kan di kuliner ya. Kalau di jasa, saya pikir ya setiap mungkin teman-teman saya yakin lebih banyak ilmunya. Namun sepengalaman saya sempat juga ngajar mata kuliah pemasaran jasa yang pasti dibutuhkan di masyarakat atau customer atau pelanggan adalah ya layanan yang terbaik, fast response seperti itu. Kemudian kalau ada kendala ya bisa dihadapi dengan cepat. Jadi kalau terkait layanan bisnis layanan jasa ya seperti itu. Ya contohnya misalnya kita menjual jasa laundry misalnya ya kita mungkin harus layanannya bagus, wangi, bersih ya misalnya kayak saya sendiri ya pengalaman saya ketika di bisnis refleksi kan jasa ya refleksi keluarga ya kemudian suasananya nyaman harus ada ambience bau apa ya tradisional ya yang sehingga ketika orang masuk tuh nyaman gitu ya wangi tempatnya kemudian bersih kemudian WC-nya bersih petugas refleksinya juga ramah itu menurut saya yang harus kita pertahankan sih seperti itu. Jadi kemudian juga di bisnis resto yang saya jalankan di beberapa bisnis yang saya jalankan itu ya juga layanan saya menurut saya sih sangat penting juga pelanggan jaga jangan menunggu lama. Kemudian nggak hanya ke pelanggan, saya juga menekankan ke tim saya, ke karyawan saya, ke mitra baik itu supplier kemudian ke mitra ojek online yang mungkin juga sebagai mitra kita di bisnis jasa kita ya juga harus benar-benar kita jaga hubungannya. Jangan kita menganggap wah mereka kan di bawah kita tanpa kita mereka nggak bisa jualan nggak bisa seperti itu. Kita mereka adalah partner kita tanpa mereka mungkin kita bisnis kita nggak sebesar sekarang. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai partner. Jadi semuanya ya semua secara holistik dari layanan dari tim internal kita dari keramahan karyawan, kebersihan dan lain sebagainya mungkin saya menjadi penting kalau di bisnis yang sesuai dengan bisnisnya konteksnya. Kalau teman-teman di bisnis
jasa yang lain, membangun website misalnya atau bisnis pengelolaan Instagram yang mungkin sesuai dengan tim bidangnya di IT mungkin ya fast respon dan lain sebagainya itu menjadi hal yang penting menurut saya seperti itu. Mungkin sedikit menjawab ya sedikit pengalaman saya Mbak Seren. Oke, jadi intinya adalah customer centric ya, Betul, yang harus dianin. Oke, Kak Bambang, ini ada Kak Syarman yang mau menyampaikan langsung sepertinya. Silakan, Kak. Halo Kak Sarmat, Izin Mbak Sar ya, izin ya. Halo Mas Bambang. Mas siap. Bambang nanya dikit dong. Tadi kan terakhir saya lihat tuh ada yang terkait apa namanya bisnis yang terakhir itu properti ya, Iya, properti rental ya. Nah itu aku mau nanya, itu kan apakah propertinya ini berangkat dari membeli properti dulu atau memodali dari awal pembangunan properti-properti ini, atau ini bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki properti misalnya untuk memasarkan penyewaannya atau seperti apa gitu. ya, Karena kalau misalnya apa namanya bangun dari awal kan sepertinya butuh investasi yang cukup besar ya. Apakah memang apa namanya kerjasama dengan rekan-rekan untuk modalnya atau seperti apa itu, Mas Bambang? baik. Siap, terima kasih. Mas Arman, terima kasih banyak. Sebenarnya saya agak trauma partner bekerja sama ya, berinvestasi bersama dengan rekan gitu ya. Misalnya mereka investasi, kita investasi karena ya pengalaman saya di peternakan ayam petelur, saya harus rugi banyak untuk investasi itu dan tim ya mitra saya itu meninggalkan saya gitu ya. Jadi saya cukup trauma sehingga saat ini ketika saya mengembangkan bisnis, termasuk bisnis properti, saya lebih senang mandiri. Saya mengembangkan sendiri, beli tanahnya, kemudian kita bangun sedikit demi sedikit, kemudian kita sewakan seperti itu. Kalau misalnya modalnya besar, pasti kalau investasi di properti itu hitungan BIP-nya kalau dibandingin dengan bisnis saya yang lain di kuliner dan lain sebagainya itu memang lebih lama, tapi namun secara tingkat investasi dia lebih aman, kemudian nilai harganya naik, kemudian kita juga dapat pendapatan. Jadi kalau saya pribadi, pengelolaan keuangan saya dan istri itu biasanya untuk dari awal dari pendapatan setiap awal bulan misalnya, saya sudah memisahkan dulu untuk diinvestasi, kemudian di aset, kemudian di bisnis yang lain, sehingga saya sudah tahu untuk peruntukannya. Jadi saya biasanya karena saya menghindari riba, Mas Arman, ya udah setiap bulan itu saya alokasikan, kemudian dapat tanah yang bagus, kemudian saya bangun rumah. Biasanya target saya itu adalah yang karyawan BUMN ataupun karyawan swasta yang mungkin mid level. Biasanya mereka kan ada bantuan untuk sewa rumah di 30 juta misalnya ya, 25 juta, 30 jutaan. Saya segmen itu gitu ya. Mereka cukup 2 kamar, kemudian ada garasi, kemudian ada carport, kemudian di perumahan misalnya seperti itu. Biasanya mereka mencari seperti itu dan itu ternyata cukup efektif dan selalu penuh. Nah, untuk promosinya saya biasanya nggak menggunakan berpartner dengan misalnya yang lain. Saya cukup menggunakan media kayak seperti OLX ataupun kita bisa menggunakan Meta Ads di promosi aja di Facebook Marketplace. Jadi saat ini saya sekitar ada 14, sekitar hampir 25 kontrakan dan rumah ada beberapa sekitar 5 rumah yang saya sewakan dan itu penuh semua ya saya hanya mengandalkan dari iklan di Facebook Marketplace aja dan itu gratis. Kalaupun misalnya mau berbayar ya kita tinggal pilih yang berbayar sehingga bisa lebih jangkauannya lebih luas. Tapi kalau menurut saya posting di forum jual beli, info rumah kontrakan, info kos-kosan di suatu daerah di suatu marketplace di Facebook itu menurut saya sangat membantu pengalaman saya ya sehingga saya nggak harus mengeluarkan kos untuk promosi lagi seperti itu. Mungkin itu sih Kang Sarman kalau sedikit pengalaman saya untuk di bisnis properti rental ya seperti itu. Siap, siap, siap. Keren, Ya, keren Mas Bambang. Terima kasih banyak. Terima kasih terima banyak. kasih Kang Sarman. Ya. Oke, Kak Bambang, ini banyak banget yang bertanya pada antusias sepertinya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Fauzan Faris. Oh, Mas Melihat Fauzan.
Melihat pengalaman dari Mas Bambang yang sudah berkecimpung di segala segmen bisnis, jadi sektor bisnis apa yang paling oke untuk dijalankan oleh karyawan yang belum pernah berbisnis sama sekali? Oke, baik. Nah, kalau Mas Fauzan, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi seperti yang di sharing sama Om Bob Sanino, bisnis apa sebenarnya yang bagus ini sering banget ya ditanyakan gitu ya. Kemudian kalau bangun bisnis kan modalnya besar gitu ya, modal dari mana gitu. Kemudian sebagai seorang karyawan kita terbatas waktu nih. Terus bisnis apa sih yang paling cocok? Sebenarnya saya selalu ketika saya sharing, saya nggak pernah mengatakan, oh bisnis properti paling bagus, oh bisnis kuliner paling bagus, atau bisnis yang lain, atau bisnis peternakan itu lebih bagus, atau toko kelontong lebih bagus, buka Indomaret lebih bagus. Karena menurut saya setiap orang punya passionnya masing-masing, semua orang punya kesukaannya masing-masing. Ada juga yang suka misalnya saya sekarang lagi mulai senang-senangnya ternak ikan gitu ya di kolam gitu ya. Ada juga orang yang senang di peternakan ikan gitu ya. Ataupun di bisnis yang mereka sukai di bidang IT dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya bisa kita mulai aja dari sesuatu yang kita suka. Kalau memang sekiranya Mas Fauzan lebih suka misalnya suka otomotif, memang mau berbisnis di otomotif ya bisa juga kita kita mulai jualan di otomotif seperti itu. Nah, contohnya nih saya nih misalnya nih saya juga nah di sini jadi teman-teman kakak-kakak, abang-abang ya bisa mengoptimalkan ini ya berpartner dengan e-commerce, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya yang bisa digunakan sehingga teman-teman bisa jualan lewat digital gitu ya. Nah, ini contohnya ya misalnya nih saya jualan IndiHome pribadi ya itu saya bisa jualan per bulan itu sampai 50 PS, 50 IndiHome, mungkin RE-nya rata-rata 80 sampai 100 PS. Saya hanya menggunakan MyEDS aja gitu ya, MyEDS, Meta Ads, Instagram, Facebook, Fanpage. Saya konekin dengan WA Business, kemudian somehow juga menggunakan Google Advertising gitu ya. Artinya kita ya sesuatu yang mungkin kita bisa jual, kita bisa optimalkan, kemudian teman-teman bisa mendapatkan penghasilan halal di sana ya silakan dioptimalkan gitu ya. Jadi saya nggak pernah mendeklar oh bisnis ini yang bagus ya, semuanya menurut saya bagus asal yang penting ada peluang bisnisnya di sana dan bisa kita jual. Tadi kalau kita balik lagi bahwa bisnis itu adalah mencari masalah, kemudian kita mensolusikan sehingga solusi itu bisa kita tawarkan ke calon target market kita. Walaupun market kita niche, market kita segmented banget misalnya ya. Tapi kalau memang ada marketnya ya tentunya ada peluang aja, peluang bisnis untuk kita jual seperti itu. Jadi apalagi kakak abang-abang sangat-sangat melek di bidang IT yang tentunya kita bisa optimalkan ya lewat saat ini ya mengoptimalkan komunikasi jualan lewat internet, digital, e-commerce, mitra ojek dan sosial media yang bisa kita optimalkan sehingga jualannya pun juga bisa meningkat secara bisnisnya. Mungkin itu pengalaman sedikit saya Mas Fauzan mungkin gitu ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Fauzan. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Bambang. Dari Kak Muhammad Afif, hal apa yang membuat kita bergerak untuk memulai usaha dikala kita kurang percaya diri ataupun malu untuk berjualan dan berbisnis? Oke, baik. Nah, kalau saya, Mas Apip izin bahwa pengalaman saya di awal tadi bahwa, nah di sini ya. Nah, saya selalu berprinsip ini karena orang tua saya mengajarkan jangan pernah rely on one income because one bad things happen. Kita nggak tahu ya tadi perusahaan-perusahaan sebesar Google, bahkan Apple ataupun Meta ya misalnya mereka juga melakukan layoff. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, yang ini yang memaksa kita harus benar-benar berpikir kreatif. Oh, saya harus menyiapkan gitu ya karena saya tahu saya nggak tahu ke depannya dan mimpi saya in the end of my career memang saya pengen jadi dosen yang mengabdikan dirinya untuk
membagikan ilmu dan bisa menjadi amal jariah, amal ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ya dari sekarang saya harus memutuskan sebelum umur 50 ya saya benar-benar fokus untuk di pengembangan bisnis. Once sudah ready, sudah siap ya kita bisa melangkah di tujuan yang lain. Jadi eh, ketika kita memutuskan untuk bisnis ya memang benar-benar ya dari hati yang paling dalam, karena ya impactnya ya seperti yang tadi saya bilang, ketika kita sudah mulai masuk ke dalam suatu bisnis kita benar-benar harus semaksimal mungkin, se-effort mungkin untuk bisa membangun bisnis itu sehingga bisa bertahan, bisa terus memberikan makan ke karyawan dengan gajian ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ya kalau menurut saya prinsip saya ya ini portofolio, kemudian nggak hanya satu income aja, menyiapkan skoci, kemudian mendapatkan harapannya ya kita bisa mendapatkan pendapatan eksponensial dari bisnis yang kita bangun gitu. Mungkin itu Mas Afif ya sedikit yang saya bagikan ketika awal mulai bisnis ya. Itu yang pengen saya bangun adalah saya harus punya prinsip diversifikasi keuangan, melek secara investasi sehingga kita bisa tetap memiliki penghasilan-penghasilan lain di luar pekerjaan kita saat ini seperti itu. Mungkin itu Mbak, mungkin sedikit kalau mungkin kurang menjawab, mohon maaf. Oke, semoga terjawab ya Kak Afif. Kita akan lanjut lagi Kak Bambang. Dari Gilang, mungkin nanti jawabannya singkat saja karena takut waktunya keburu habis. Sebentar lagi asar, kita maksimalkan pertanyaan dari kakak-kakak IT Fire semuanya. Baik. Oke. Bagaimana cara mencari supplier tangan pertama di sela-sela kesibukan pekerjaan kakak? Dan di mana tempat beriklan yang paling ampuh agar penjualan naik? Oke, baik. Terima kasih banyak. Pertanyaannya ini bagus banget ya. Jadi ini dari pengalaman saya ketika saya membangun bisnis ini, ketika saya mencari supplier, ya pasti awalnya saya mencari ke pasar utama dulu. Pasar, misalnya kalau di Bengkulu itu pasar Panorama misalnya, atau pasar induknya gitu ya. Setelah saya mengambil produk terus-terusan dengan mereka, biasanya nanti nanti ada aja, oh ternyata ini ada nih pemasok, apalagi saat ini para pemasok-pemasok supplier, misalnya nih saya mencari pemasok bebek, mereka juga mulai melek dengan teknologi, salah satunya mereka menggunakan media sosial gitu ya. Jadi kita bisa sambil iseng-iseng cari di medsos atau di googling, di search engine, mencari siapa nih pemasok bebek misalnya di suatu daerah gitu ya, atau pemasok cabai kayak kemarin pada tahun 2015 pada saat awal-awal saya bangun kuliner, cabai setan atau cabai ceplak kalau orang Jawa bilang, cabai rawit merah itu susah sekali mencarinya di Bengkulu. Saya harus mesen ke hypermart dengan harga 150.000, 130.000 per kilo. Once saya coba cari peluang lain ke pemasok cabai yang ada di pasar induk di Bengkulu, kemudian saya dapat info, kemudian saya coba cari ke daerah pemasok sayur di daerah Curug, kemudian daerah Pagar Alam, ternyata ada gitu ya. Dan mereka harganya lebih murah, jauh-jauh lebih murah. Jadi artinya ya dengan seiringnya waktu, dengan beriringnya waktu kita sambil mencari informasi, kita bangun relasi dengan pemasok, jaga hubungan baik, sehingga mereka pun juga bisa membantu kita gitu. Oh Kak, ngambil di sana aja Kak, lebih murah misalnya seperti itu. Dan saya selalu berprinsip juga jangan pernah rely on one supplier because harganya akan di manage. Jadi sebisa mungkin kita akan memaintain beberapa supplier, misalnya supplier ikan. Kita harus memaintain beberapa supplier ikan, pemasok. Boleh mulai dari yang misalnya pengepul, boleh juga dari peternak langsung gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita kehabisan ikan dan di salah satu pemasok habis, kita bisa mencari yang lain dan kita nggak dimonopoli harganya seperti itu. Jadi bisa mencari informasi dari media sosial, dari hubungan baik kita dengan pihak mitra, supplier, rekan kerja dan sebagainya. Kemudian yang terakhir untuk iklan. Nah, iklan kalau dari dulu saya ketika membuat bisnis selalu orang saya pikir Google selalu prinsipnya adalah finding the information to people ya, connecting information to people. Artinya orang pasti akan mencari informasi itu di Google gitu ya. Jadi yang pasti kita bisa membangun website atau membangun, ya nggak usah harus website yang harus
membayar domain ratusan ribu atau jutaan per bulan, tapi kita bisa bangun yang gratisan lewat WordPress atau Blogspot gitu ya. Kemudian kita membangun konten di medsos gitu ya. Dan saat ini yang paling powerful menurut saya ketika contohnya ya saya jualan IndiHome per bulan rata-rata 50 PS IndiHome yang bisa saya jual itu rata-rata ya saya gunakan di Meta Ads gitu ya. Facebook fanpage saya konekkan dengan Instagram bisnis, saya konekkan dengan WA bisnis dan bisa kita promote gitu ya. Kita bayar iklannya ya range-nya bisa mulai dari 20.000 sampai 50.000 per hari tergantung budget yang kita keluarkan. Kemudian juga bisa presisi, kita bisa menentukan titik koordinatnya, misalnya dari tempat usaha kita yang akan melihat iklan kita di range 5 kilo. Nanti orang yang berada di sekitar itu yang akan melihat. Jadi kita bisa menentukan dan hasilnya pun juga terlihat. Jadi engagement-nya berapa, yang like berapa, yang message kita berapa. Jadi memang Meta Ads sangat powerful menurut saya saat ini. Kalau TikTok saya belum belum pernah coba, tapi saya lihat saya pelajari TikTok bisa juga untuk promote yang berbayar. Tapi saat ini saya masih lebih banyak menggunakan Meta Ads. Mungkin itu Mbak Sharon yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Kak Gilang. Oke, kita akan lanjut ke Kak Devri. Buka franchise nggak, Mas, kalau kita mau bisnis dengan Mas Bambang? Oke, Mas Devri, terima kasih banyak senior saya. Mas Devri, saat ini saya memang fokus untuk mengembang mandiri dulu. Karena saya pikir usaha saya masih kecil, saya masih pelaku usaha UMKM yang masih banyak belajar dari sisi manajemen dan lain sebagainya. Jadi saya masih masih belum berani karena ini adalah kepercayaan dan amanah dari investor. Jadi saat ini saya memang benar-benar masih bangun sendiri, saya kembangkan cabang sendiri sehingga saya tahu betul bagaimana manage dari sisi keuangan, penggajian, bisnis, pendapatan, sehingga masih belum berani untuk membuka franchise karena membuka cabang itu nggak semudah yang dibayangkan ternyata karena kita harus menyiapkan modal, tempat gitu ya dan sistem dan lain sebagainya. Saya minta izin. Mungkin itu Mbak Sharon, Mas Devri. Terima kasih. Oke, terima Mas kasih. Bambang, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut lagi ke Kak Nanda Pratama. Izin bertanya Kak Bambang, kalau dari yang tadi disampaikan, pengalaman mendirikan usaha udah banyak dan di berbagai bidang. Nah, mau tanya Kak, bagaimana Kak Bambang menghindari riba selama mendirikan usaha, sedangkan di setiap usaha selalu tidak lepas dari perputaran dana yang ada? Nah, kalau Mas Nanda, terima kasih banyak untuk pertanyaannya terkait modal usaha dan riba ya. Ini memang sesuatu hal yang penting kalau menurut saya. Saya di 2015, 2016 saya bertemu salah satu senior masyarakat tanpa riba MTR di Bengkulu. Kemudian saya sharing banyak, saya belajar banyak dengan mereka. Waktu itu sempat awal-awal itu saya masih ada cicilan gitu ya, cicilan rumah gitu ya. Kemudian saya masih belum bisa melunasi gitu ya. Mereka ya menjelaskan nggak apa-apa kalau memang belum bisa langsung potong misalnya istilah mereka ya. Dicicil aja dulu sampai selesai, tapi setelah selesai ya tidak mau menambah pinjaman gitu ya untuk ke perbankan tersebut untuk memulai modal usaha. Nah, kalau prinsipnya kalau saya pribadi kalau misalnya perbankan pasti kalau saat ini saya masih gunakan untuk transaksi misalnya apalagi sekarang sudah cashless society ya banyak pelanggan itu untuk cash payment itu bisa dikatakan mungkin sekitar 10-20%, 80%-an lebih itu sudah cashless, mereka pakai kris, pakai debit, transfer gitu ya. Jadi untuk payment itu kami masih menggunakan layanan perbankan karena prinsipnya ya saya selalu berprinsip bahwa perbankan ini untuk membantu untuk transaksi keuangan, tapi untuk kalau misalnya modal usaha yang tentunya berimpact pada psikologi saya untuk harus saya mikirkan cicilan itu saya nggak mau karena impactnya adalah kita ya tadi yang saya jelaskan di awal bahwa kita mikirin setiap bulan untuk nyicil. Tapi kita nggak yang mikirin yang lain sedangkan kita sebagai pelaku usaha kan kita harus mikirin gimana caranya untuk mengembangkan bisnis, memikirkan karyawan, sebentar-sebentar karyawan, sesama karyawan belagu, berantem gitu ya. Itu juga penting juga karena SDM manajemen dalam bisnis itu sangat
riwah juga karena dia pacaran sesama karyawan di usaha kita, tiba-tiba berantem, kemudian diem-dieman. Nah, impactnya juga ke bisnis kita ini yang sesuatu yang kecil tapi juga berdampak kita. Jadi banyak yang harus kita pikirkan. Jadi untuk modal, biar saya tenang dalam menjalankan bisnis dan saya bisa jalan dengan tenang, aman gitu ya. Saya untuk permodalan awal untuk membangun bisnis, saya lebih senang walaupun bisnisnya kecil, saya mulai dari kecil aja. Yang penting bisa jalan dulu. Saya nggak mau menggunakan riba di bank gitu. Tapi memang dibandingkan teman-teman saya yang pelaku UMKM di HIPMI, mereka lebih cepat ya, mereka mengembangkan di properti, di alat berat dan lain sebagainya lebih kenceng. Mungkin kalau saya lebih lambat, tapi saya lebih tenang karena saya nggak memiliki utang ya di bank, dan jalan bisnis pun juga lebih, menurut saya lebih berkah seperti itu. Mungkin itu Mbak Sharon, Mas Nanda, mohon maaf kalau kurang menjawab. Semoga terjawab ya Kak Nanda. Kita akan lanjut lagi ke Kak Fahmi. Terima Apa kasih Kak Bambang. Terima kasih Mas Nanda. Oke, apa aja bisnis-bisnis Mas Bambang yang masih terus establish profit sampai sekarang? Apa yang menjadi critical point dari semua bisnis tersebut sehingga masih establish? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kalau saat ini yang masih berjalan kuliner, saya masih berjalan hingga saat ini. Kemudian di properti rental yang tadi saya jelaskan, alhamdulillah masih jalan di bisnis peternakan, bisnis refleksi, dan beberapa kuliner yang lain itu saya tutup. Jadi saya pilih bisnis yang memang menurut saya kuasai sangat. Artinya saya menguasai bidangnya tersebut, saya tahu marketnya, saya tahu jualannya, saya tahu bagaimana saya mencari supplier, saya tahu bagaimana cara menghadapi pelanggan, sehingga saya berfokus di sana. Kenapa nggak di perkebunan misalnya gitu? Ada juga kan teman-teman banyak main di kebun, apalagi di Sumatera ya, di sawit dan lain sebagainya. Setiap orang yang tadi saya jelaskan punya preferensi yang berbeda-beda. Mungkin ada juga yang menganggap kebun orang kota itu ya mungkin kos-kosan gitu ya. Ya saya pikir setiap orang kan memiliki passion dan kesukaan yang berbeda-beda. Nah, karena saya kurang begitu mendalami dunia perkebunan, ya saya nggak mendalami di sana gitu. Jadi bisnis yang saya jalani saat ini yang bisa bertahan dan alhamdulillah masih jalan terus, di kuliner ya saya jalani terus, properti bagus dan ya saya jalani terus gitu ya. Jadi tapi saya nggak menutup diri untuk membuka bisnis yang lain. Tapi saya terus belajar, melihat, dan yang tadi saya bilang, saya mencari peluang-peluang yang menurut saya bagus tapi aman gitu ya, karena semakin ke sini bertambah umur, di umur 40-an saya pikir saya harus mencari bisnis-bisnis yang bertahan lama, investasinya naik tapi nggak berisiko tinggi ya, karena secara bisnis kan risikonya sangat tinggi. High risk, high return secara prinsip ekonominya. Nah, kalau misalnya saya bisa mengetahui dan menguasai suatu bidang bisnis yang saya kuasai sangat, ya saya akan berfokus di sana aja gitu ya. Kayak sekarang saya bisnis kuliner, ya udah saya fokus di kuliner aja sama properti aja. Yang lain saya gagal, ya udah itu pembelajaran saya. Oh, ternyata nggak semua bisnis itu semuanya sukses gitu. Ternyata ya harus rugi banyak juga seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu pembelajaran buat saya. Jadi mungkin itu critical point-nya ya, kita lihat peluang-peluang bisnis yang memang kita kuasai sangat, kita kuasai jualannya, kita kuasai suppliernya, bidangnya, pembelinya, ya udah kita fokus di sana aja gitu. Mungkin itu Mbak Sharon, untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, semoga terjawab ya Kak Fahmi. Ini masih ada dua pertanyaan terakhir, Kak Bambang, semangat. Dari Kak Adim nih, apakah skill dan sukses berbisnis itu adalah for everybody atau ada garis tangannya juga? Wah, Bang Nadim ya, terima kasih Kang Nadim pertanyaannya ya. Jadi ya saya pikir karena saya bukan motivator ya, kayak saya hanya berdasarkan pengalaman saya banyak gagalnya juga, bukan banyaknya yang sukses ya. Dari hampir 7 bisnis, ternyata yang bisa bertahan 2 atau 3 bisnis ya. Jadi ya semuanya ya saya lakonin aja ya saat ini ya, kita bisa jalankan ya kita jalan. Kalau memang kita bisnisnya di sana ya kita jalankan. Kalau masalah garis tangan ya itu urusan yang di atas ya, kita serahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita ya. Tinggal kita, yang penting sekarang ya kita berusaha,
apapun yang terjadi, kalau memang kita garis tangannya di sana ya berarti kita akan mendapatkan kesuksesan di sana. Kalau memang ya enggak ya kayak saya tadi, saya sudah berusaha membuka usaha sebanyak-banyaknya, bisnis A, B, C, D, E, ternyata bangkrut juga, ditipu ratusan juta, kemudian kolaps dan lain sebagainya. Jadi ya selagi kita masih sehat, masih muda, masih bisa berusaha, ya kita bangun dari sekarang. Maupun nanti mau jatuh, bisnisnya bangkrut, ya kita masih punya banyak kesempatan. Yang salah adalah ketika kita sudah memasuki masa pensiun, kita baru mulai, kita memang mendapat golden shake hand misalnya ya dari perusahaan, tapi uangnya habis untuk berusaha, dan ketika berusaha ya kayak saya tadi, membangun usaha A, B, C, D, ternyata bangkrut dan uang dari pensiun itu habis. Nah, itu yang salah. Ya kita mumpung masih under 40, under 50, apalagi di bawah 30, kita bisa punya kesempatan yang banyak, ya kita harus mulai dari sekarang mau bisnis apapun itu gitu. Masalah garis tangan ya kita serahkan sama yang di atas. Mungkin itu ya Mbak Sarah. Oke, semoga terjawab ya, Kak Dim. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Sugeng. Mas Bambang, bagi dong tips dan trik bisnis kuliner khususnya bebek sambal pecutnya sehingga bisa terus bertahan sampai sekarang. Satu lagi, dari sekian banyak bisnis yang digeluti, paling mudah dan banyak keuntungannya yang mana? Oke, baik. Untuk tipsnya, Mas Sugeng, izin saya bukan koki dan saya juga nggak bisa masak. Saya hanya mungkin karena background pendidikan saya di pemasaran, di keuangan, manajemen bisnis ya. Jadi saya cuman bisa jualan gitu ya, cuman jual bisnis. Tapi prinsipnya adalah apapun yang kita jual, kalau kita bisa memegang prinsip ya customer centric tadi, kemudian kebersihan pelayanan, layanan yang terbaik, kemudian tempatnya yang nyaman, saya pikir pelanggan akan bisa nyaman atau bisa berlangganan dengan kita gitu ya. Kemudian yang terpenting adalah SDM ya. Saya mencari SDM juga sangat sulit juga. Kita harus mencari karyawan karena bisnis turnover karyawan di bisnis kuliner itu sangat tinggi. Gonta-ganti karyawan personil itu sangat tinggi. Jadi saya membuat metode program loyalty karyawan. Di 1 tahun pertama yang loyal dapat insentif pada saat gathering. Jadi setiap tahun tuh ada gathering karyawan semuanya. Jadi yang bertahan 3 tahun, bertahan 5 tahun, bertahan 8 tahun, bertahan 10 tahun. Saya berangkatkan umroh dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan nyaman gitu ya. Mereka akan benar-benar menjaga usaha kita, mendoakan bisnis kita sehingga bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita dan keluarga. Kemudian untuk itu mungkin yang ini ya tipsnya. Jadi saya memang mencari orang yang bisa saya amanahkan untuk bisa masak sebagai koki expertise ya, koki yang berpengalaman puluhan tahun. Memang secara cost untuk penggajian mereka sangat besar. Untuk koki mungkin saya bisa habis 30-40 juta untuk gaji mereka di luar karyawan yang lain. Tapi kalau memang secara pendapatan itu jauh lebih besar, ya kenapa enggak? Mereka juga berhak juga untuk mendapatkan pendapatan yang besar, dan karena mereka juga berkontribusi terhadap bisnis kita gitu ya. Tapi prinsipnya ya pengkaderan juga penting. Once mereka tidak bekerja lagi, kita punya kader-kader lain yang bisa tetap bisnis kita tetap berjalan. Pertanyaan terakhir tadi apa Mbak? Yang pertanyaan terakhir? Dari sekian banyak bisnis yang digeluti, paling mudah Oh, dan paling menguntungkan. banyak keuntungannya yang mana? Oke. Nah, kalau pengalaman saya, kalau bisnis yang paling besar pendapatannya sebenarnya bisnis jasa ya. Bisnis jasa itu izin memang secara pendapatan lebih besar karena cost yang kita keluarkan somehow nggak besar dibandingin kita misalnya di kuliner. Kalau di kuliner itu marginnya secara average di 25-30% paling besar. Kita harus mikirin juga listrik, karyawan, air, bahan baku, apalagi bahan baku saat ini beras, cabai dan lain juga merangkak naik. Jadi kita harus memikirkan pasti marginnya akan turun, apalagi saya selalu menjaga untuk ini ya, untuk harga juga nggak mengalami kenaikan karena pesaing semakin banyak. Kalau misalnya kita mainin harga, terlampau sering naikin harga, pelanggan juga akan shifting ke kompetitor. Kemudian juga kita harus memperhatikan stakeholders, karena stakeholders saat ini ya kayak pemerintah,
pajak gitu ya, Dispenda itu luar biasa ya. Jadi mereka untuk meningkatkan PAD pendapatan asli daerah mereka akan mendatangin kita gitu ya. Untuk pajak bulanan ya, pajak bulanan, pajak tahunan. Kemudian belum lagi pajak KPP Pratama yang pajak ini ya nasional gitu. Kemudian juga pajak reklame dan lain sebagainya yang memang banyak sekali. Jadi kalau bisnis yang marginnya menguntungkan ya tergantung kita lagi. Tapi kalau pengalaman saya ya jasa ya, jasa jasa itu misalnya kayak refleksi ya, itu lebih banyak. Misalnya cucian mobil nih, saya pernah buat RAB cucian mobil. Itu misalnya satu mobil 50.000 itu untuk upahnya misalnya 15.000 atau 20.000, margin kita misalnya di angka 20 ribuan, listrik misalnya 10.000 sama air gitu ya. Jadi kayaknya untuk jasa kayaknya lebih besar keuntungannya dibandingkan kalau kita jualan kayak kuliner atau bahan baku yang lain dan sembako dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak sedikit pengalaman. Oke, semoga terjawab ya, Kak Sugeng. Terima kasih Mas Sugeng. Oke, nah baik, sesi tanya jawabnya saya akan tutup. Terima kasih banyak semuanya yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Nah, kita ke acara selanjutnya. Untuk Kak Bambang, kita ada kenang-kenangan berupa sertifikat. Mohon diterima ya, Kak. Baik. Terima kasih banyak Kakak IT Operation di sistem, Mbak Sharon. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mas Bambang. Kita akan ke acara selanjutnya. Eh, untuk kakak-kakak, kita akan melakukan sesi foto bersama lagi. Tolong untuk kakak panitia dibantu capturekan lagi. Dan mungkin untuk Kak Bambang, apakah ada ide nih untuk pose kita di foto bersama kali ini? Boleh gaya Telkomsel aja. Oh, boleh, Biar lebih boleh. semangat Kayak lagi. Telkomsel. Kok nggak sambal pecut, Mas? Oh iya. Oh, betul. Ada gayanya nggak? Oke, udah siap semuanya? Tolong kakak Satu, panitia. dua, tiga. Sudah, kakak panitia? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Oke, terima kasih banyak kakak Activiers, kakak panitia juga. Oke, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak ke Kak Bambang. Udah sharing-sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi kakak-kakak IT Flyers di sini. Dan terima kasih banyak juga kakak IT Flyers yang sudah bergabung pada Sista Chapter 34 ini. Semoga di sista chapter berikutnya kita bisa berkumpul dengan keadaan yang sehat. Kalau begitu, saya akhiri. Saya Saron Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Pagi. Thank you, Mas Bambang. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih Terima kasih, Mas Mbak Bambang. Sharon.